Halo sahabat rescue, berjumpa kembali bersama saya Bagus Ari. Nah, kali ini kita akan membahas materi SAR tentang pertolongan di ketinggian, yaitu desain. Jadi, apa itu desain? Setelah sahabat rescue menonton video ini, kita akan mendapatkan sasaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian desain itu sendiri. Yang kedua itu adalah mampu menyebutkan alat-alat yang digunakan untuk yang digunakan untuk desain. Dan yang ketiga itu sahabat rescue mampu menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan desain. Nah, sebelumnya jika sahabat rescue suka dengan video ini, silakan berbagi, tekan tombol share dan jangan lupa di like. Nah, untuk desain pada dasarnya adalah kegiatan metode turun dengan memperhatikan prosedur keselamatan sebagai hal yang utama. Jadi dalam kegiatan ini kita ditugaskan untuk menjangkau korban, ya, menjangkau korban yang tentunya mengalami kecelakaan atau kejadian jatuh dari tebing, ya, dari tebing, baik dari tebing kemudian jembatan ataupun di sumur, ya. Salah satu teknik desain yang sering kita kenal itu disebut dengan namanya rappelling. Jadi rappelling itu sendiri adalah suatu usaha atau kegiatan turun dari ketinggian menggunakan tali sebagai jalur utama dan peralatan bantu lainnya. Nah, jadi desain rappelling, ya, rappelling yang kita lakukan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan ini tugasnya untuk menjangkau korban yang mengalami musibah di medan ketinggian atau medan vertikal. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan desain atau rappelling yang pertama itu adalah care mantle. Jadi tali care mantle yang kita gunakan adalah tali yang bersifat statik, ukuran 12 mili, memiliki kekuatan sesuai dengan pabrikan atau diameternya. Kemudian yang kedua webbing. Pita webbing ini digunakan nanti untuk bisa digunakan untuk tali jiwa, bisa juga digunakan untuk pembuatan kaki angkor. Kemudian peralatan yang ketiga itu adalah karabiner. Ya, tentu saja karabiner digunakan untuk menghubungkan antar alat, ya. Kemudian yang keempat adalah seat harness, atau bisa kita gunakan full body harness, ya, untuk mengkombin peralatan turun dan peralatan naik. Kemudian yang kelima tentu saja alat desainer, ya. Alat desainer seperti figure of eight, bisa teman-teman menggunakan auto stop, bisa juga teman-teman menggunakan desainer rig, atau apapun alat yang sahabat rescue punya di tempat teman-teman bekerja, ya. Kemudian pelindung tali jika dibutuhkan untuk melindungi tali dari tajamnya bibir tebing, ya. Tentunya hand loop, helm, dan pulley jika dibutuhkan untuk merubah arah lintasan. Nah, untuk peralatan sudah. Kita masuk ke langkah-langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan rappelling. Yang pertama, memastikan situasi aman. Jadi situasi itu harus aman untuk penolongnya terutama, kemudian untuk rekan-rekan tim, dan tentunya untuk korban, ya. Untuk korban atau orang sekitar juga. Jadi itu area kerja kita harus aman. Baik itu dari faktor alam maupun faktor dari lingkungan kita sendiri. Yang kedua, tentunya menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk rappelling. Jadi sebelum kita melaksanakan, kita siapkan dulu tentunya peralatan yang ready digunakan, ya. Jangan menggunakan peralatan yang sudah minim kualitas ataupun yang sudah rusak. Yang ketiga, membuat dan memasang angkor. Jadi angkor yang kita pilih itu akan menentukan kondisi kita dalam melaksanakan evakuasi. Ya, tentunya kita sebaiknya memilih angkor yang di atas, ya. Angkor atas atau angkor di atas kepala. Selanjutnya, setelah pemasangan angkor, baru kemudian memasang tali utama
pada angkor, menghubungkan tali utama pada angkor yang akan kita gunakan untuk jalur lintasan rappelling. Kemudian menggunakan seat harness atau full body harness sebagai dudukan kita nanti pada saat rappelling. Kemudian langkah yang keenam itu adalah memasang designer pada tali utama, kemudian dikaitkan pada harness yang digunakan oleh rescuer dengan menggunakan karabiner. Ya, biasalah ini kita gunakan. Jadi menginstal alat desain yang kita gunakan untuk rappelling ya istilahnya. Yang ketujuh, baru kemudian lakukan cek akhir semua peralatan yang akan kita gunakan dari mulai angkor, kemudian tali, karabiner yang digunakan untuk mengunci atau menghubungkan alat, itu dicek. Selanjutnya kita siap untuk memposisikan diri untuk rappelling. Nah, posisinya yang jelas kakinya bertumpuan pada tebing, dibuka selebar bahu agar menjaga kita ke dalam keseimbangan. Kemudian lakukan rappelling turun, perlahan ya, jangan melompat karena sistemnya kita mencari keamanan dan keselamatan baik itu penolong dan korban. Setelah menjangkau korban, baru kita lakukan treatment medis pertama. Setelah itu di packing, kemudian naik. Nah, kegiatan rappelling pun selesai. Kita bisa berlatih di tower ataupun di medan sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa selalu dipakai atau digunakan sebagai acuan kita berlatih demi misi kemanusiaan. Salam Dunia Rescue.